Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap saudara-saudari kami dimanapun anda berada, semoga selalu dalam taufik, rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin hari Jumat, ketika waktu salat Jumat, maka kami lihat di tempat kami itu masjidnya penuh. Mungkin karena hari awal-awal Ramadan sehingga banyak jamaah masjid, full masjid. Karena di tempat kami ada 2 lantai masjid, di mana solat Jumatnya di lantai atas, sedangkan kebiasaannya di bawah kosong. Tapi pada Jumat kemarin itu orang-orang sampai penuh ke bawah masjid, bahkan di tangga-tangga itu penuh. Maka ada sebahagian teman-teman kawan-kawan kami bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang solat Jumat, ataupun bukan cuma Jumat, solat jamaah, di mana imam di lantai atas sedangkan makmum di lantai bawah. Kalau pada Jumat sah Jumat atau enggak? Ataupun kalau pada solat jamaah dapat pahala jamaahnya atau enggak? Maka kami di sini ingin membaca satu karya daripada ulama bernama Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husain, di mana beliau menuliskan satu karangan berjudul Kifayatul Akhyar fi Hali Ghayah Ikhtisar, di mana kitab ini terdapat 2 juz. Kita akan membaca di juz yang pertama halaman 136 tentang permasalahan mengikuti imam. Di sini dijelaskan ada 2 syarat mengikuti imam. Syarat yang pertama, al-ilmu bis-salatil imam ayil ilmi bi af'alihi dhahirati wa hadza la budda minhu. Bahwa syarat makmum yang mengikuti imam harus mengetahui gerak-gerik imam. Contohnya, sekarang kita mengikuti imam lagi apa? Itu harus kita ketahui. Summa al-ilmu qad yakunu bi musyahadati imam aw musyahadati ba'dis sufufi wa qad yakunu bi sima'i sautil imam aw bi sima'i sautil muballigh. Baik kita mengetahui gerak-gerik imam dengan melihat langsung imam, ataupun tidak melihat imam langsung, tapi kita melihat saf-saf yang ada yang sedang mengikuti imam, saf yang lain. Ataupun kita tidak melihat gerak-gerik mereka, tapi mendengar bacaan imam, ataupun mendengar bacaan si muballigh. Muballigh ini satu orang yang dikhususkan untuk meniru mengikuti imam. Contohnya, imam berkata Allahu Akbar, dia langsung mengikuti dengan suara yang keras, Allahu Akbar. Itu namanya muballigh. Maka kita apabila punya syarat ini boleh mengikuti imam. Kalau sekarang mungkin ada monitor, di mana di monitor itu disiarkan imam sedang apa, kita mengikuti, maka itu boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yataqaddamal ma'mum ala imam fil mauqif, bahwa makmum berdiri jangan melampaui imam. Kalau makmum harus berada di belakang imam ataupun setara dengan imam, tidak boleh mendahului imam. Itu syarat yang kedua. Lantas bagaimana keadaan kejadian di tempat kami kemarin, bahwa ada imam di lantai atas masjid, sedangkan makmum di lantai bawah, ataupun sebaliknya. Mungkin di tempat-tempat yang lain imam di lantai bawah sedangkan makmum di lantai atas. Itu sah apa enggak salat Jumatnya ataupun salat jamaahnya? Di halaman 137 beliau jelaskan, wa iza jama'ahuma masjidun aw jami'un sahal iqtida'u sawa'un in qata'at sufufu bainahuma aw ittasalat wa sawa'un hala bainahuma ha'il aula. Maka apabila imam dan makmum berada dalam satu masjid, dalam satu tempat, maka sah mengikuti makmum mengikuti imam, sah walaupun in qata'at sufufu,
terputus safnya, makmum tersebut tidak lagi berada dalam saf di depan contohnya. Ia sudah terpisah beberapa saf di depan kosong, maka sah ikut imamnya. Awit tasalat, ataupun memang safnya bersambung dengan saf di depan. Dan bersamaan dihalangi antara keduanya oleh penghalang ataupun tidak. Di satu masjid bisa jadi nanti dihalangi oleh ruang-ruangan ataupun tidak, maka kalau di satu masjid itu sah. Dan di kitab yang lain, antara lain yang pernah kami baca, satu kitab karangan Syekh Wahbah Zuhaili bernama Fiqhul Islami wa Adilatu, yang cetakan Darul Fikri, yang 8 juz, ada di juz yang kedua di halaman 231. Di sana dijelaskan ada 3 keadaan. Bisa jadi yang pertama, makmum dan imam berada dalam satu masjid ataupun dalam satu ruangan. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum sah mengikuti imam walaupun ada penghalang. Tapi penghalang ini harus bisa kita tuju kepada imam. Kalau kita mau berjalan harus sampai, baik dengan kita berjalan di depan ataupun membelakangi. Karena kesalahan, mungkin ini sebagai kesalahan menurut kami, sebagaimana kami ketahui bahwa orang-orang mengatakan harus ada harus ada jalan masuk untuk menuju imam di depan. Sebenarnya di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatu tidak disyaratkan harus di depan. Memang harus ada jalur menuju imam, tidak disyaratkan di depan ataupun di samping, boleh dengan membelakangi. Contohnya kita berada di masjid, dan masjid itu kan ada teras. Ketika imam sholat di dalam masjid, kita di teras masjid. Sedangkan di teras masjid nggak ada penyambung pintu yang dihadapkan ke imam, tapi kita harus keluar dari belakang masuk ke samping. Maka itu juga sah. Tidak disyaratkan harus ada tempat masuk di depan ataupun di samping, itu tidak disyaratkan. Lantas bagaimana ketika kejadian di tempat kami ataupun di tempat-tempat yang lain, imam dan makmum itu berada di lantai yang berbeda? Maka dijelaskan di kitab tersebut, yaitu Fiqhul Islami wa Adilatu, wa yu'addu satuhul masjid wa rahbatuhu wa nahwuhuma fi hukmil masjid. Di sana dijelaskan, dan termasuk juga masjid, atap masjid. Contohnya kayak yang kita alami mungkin sekarang, makmum di lantai bawah, imam di lantai atas, ataupun sebaliknya. Maka lantai atas dan lantai bawah itu dihukumi masjid. Dan juga perkarangan masjid itu masjid. Kalau misalkan imam di lantai 2 masjid, sedangkan makmum di lantai pertama masjid, tidak ada jalur di depan makmum menuju imam, tapi jalurnya di belakang. Dia misalkan berjalan ke belakang dengan membelakangi kiblat, dia berjalan naik ke imam, maka sampai kepada imam itu sah salatnya. Itu sah salat. Itu jamak. Kalau di Jumat itu sah Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berada di dalam satu padang, di dalam satu lapangan, maka antara imam dan makmum itu bisa mengikuti, tapi tidak boleh menjauhi daripada 300 dirham, ataupun ulama mengatakan 135 meter antara jarak imam dan makmum, ataupun dari saf yang terakhir dengan kita yang paling belakang. Maksudnya bukan ini safnya tidak bersambung satu-satu, ini saf yang terakhir kita jauh, itu tidak boleh lebih daripada 135 meter. Itu sah kalau Jumat sah, ataupun kalau solat jamaah dapat pahala. Itu yang kedua. Kalau keadaan yang ketiga, berbeda bangunan. Contohnya imam di dalam masjid sedangkan makmum di bangunan yang lain, maka dalam mazhab Syafi'i sah apabila punya penghubung. Kalau sekarang mungkin punya pintu, di mana bisa nanti pintu di belakang ataupun di samping ataupun di depan, punya penghubung dan tidak melebihi jaraknya dengan masjid tadi, bangunan tersebut dengan masjid 300 dirham ataupun 135 meter. Maka apabila berada dalam jarak tersebut, Jumatnya sah ataupun jamaahnya juga mendapat pahala. Mungkin hanya sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.